Potensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Beberapa kekayaan alam ini bisa Anda temukan di Provinsi Sulawesi Utara. Terdiri dari 15 kabupaten, Provinsi Sulawesi Utara memiliki segudang destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam non-spektakuler. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah yang terletak di paling utara Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara merefleksikan alam Indonesia yang begitu indah. Berada di provinsi ini, bersiaplah mereguk pengalaman akan wisata yang tak terlupakan. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.093 km, dan tiap tempat yang ada menawarkan keunikan tersendiri. Memulai jalan-jalan saya pagi ini, saya memilih Kabupaten Minahasa Utara sebagai titik awal petualangan. Kabupaten Minahasa Utara memiliki banyak sekali objek wisata, salah satunya yaitu Desa Bahoy. Desa Bahoy merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk bisa mencapai desa ini, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih menggunakan kendaraan roda 4 dari pusat kota Manado. Beberapa tahun kebelakang, Desa Bahoy menjadi buah bibir di antara para pelancong yang berkunjung ke Kabupaten Minahasa Utara. Pasalnya, desa ini menjadi desa ekowisata yang menawarkan paket lengkap untuk mengenal lebih dekat akan segala potensi yang dimiliki oleh laut kita. Dari 2 meter sampai 7 meter, 7 meter. Sejak 2003, Desa Bahoy ditetapkan sebagai DPL atau Daerah Perlindungan Laut. Artinya, semua terumbu karang dan juga jenis-jenis ikan di sini dijaga ya pelestariannya. Nah, cara menikmatinya itu dengan snorkeling atau diving. Tapi saya memilih snorkeling. Siap, Om? Iya, siap. Oke, kita langsung pakai ya. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan DPL atau Daerah Pelindungan Laut, terumbu karang di Desa Bahoy mengalami kerusakan hampir 80%. Kini, Desa Bahoy membuktikan eksistensi keberhasilannya dalam menjaga terumbu karang. Hamparan luasnya terumbu karang yang membentuk taman laut memberikan pemandangan yang begitu cantik. Total luas daerah pelindungan laut untuk terumbu karang di sini yaitu 2.000 meter yang mencakup tepian pantai di dekat permukiman warga. Di sini tersimpan berbagai jenis terumbu karang dengan ukuran yang cukup besar. Wisatawan diperbolehkan untuk snorkeling, diving, dan menikmati pemandangan yang ada. Daerah pelindungan laut merupakan daerah yang dilindungi baik terumbu karang dan ikan-ikan yang masuk dalam daerah tersebut. Namun, nelayan diperbolehkan menangkap ikan dengan catatan ikan-ikan tersebut sudah keluar dari zona DPL. Ratusan jenis ikan di kawasan DPL Bahoy membentuk formasi cantik yang berenang di antara terumbu karang. Menikmati snorkeling dan berenang di antara ikan-ikan di perairan Bahoy membuat saya seperti di dalam akuarium. Air yang jernih, terumbu karang yang indah, dan ikan nan melimpah menjadi satu paket yang sayang untuk dilewatkan. Daerah Pelindungan Laut Desa Bahoy tak hanya fokus pada terumbu karang dan ikannya saja. Namun program ini pun mengacu pada pelestarian dan penjagaan hutan mangrove. Saya diajak Pak Maksi untuk melihat hutan mangrove Bahoy yang kini sudah mencapai luas 68 hektar. Hutan mangrove di Desa Bahoy sangat beragam. Tercatat ada sekitar 27 jenis mangrove yang tumbuh dengan subur. Umumnya, mangrove memiliki sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas atau pneumatofor. Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen. Hutan mangrove di Desa Bahoy memiliki keunikan tersendiri. Nih, jadi yang unik dari tempat ini, pasir putih ya Pak ya? Iya, iya. Biasanya kan kalau mangrove itu
tidak ada ruang ya Pak ya. Nah, Iya. sedangkan di sini terdapat bentangan pasir sekitar berapa? 175 meter. 175 meter, dan di sini biasanya pengunjung itu datang hanya sekedar duduk dan menikmati oksigen yang dihasilkan oleh Iya. hutan mangrove ya Pak ya. Tapi emang udaranya beda ya Pak ya, Iya, beda. lebih segar. Iya. Mangrove bukan hanya sekedar pohon, melainkan nafas kehidupan masyarakat pesisir yang menetap dan beraktivitas di sekitaran perairan. Tawaran wisata terakhir yang saya coba di Desa Bahoy yaitu menuju ke Pantai Watuline. Berada tak jauh dari hutan mangrove, pantai ini bisa dijangkau dengan berjalan di antara akar hutan mangrove yang masih digenangi air. Berbeda dengan pantai pada umumnya, Pantai Watuline tidak memiliki tepian pasir. Pengunjung yang datang bisa menikmati hamparan samudra lepas dengan memilih beberapa spot tertentu. Pantai ini memiliki panjang sekitar 1 km. Dari segi pemandangan, Pantai Watuline menyuguhkan alam yang begitu indah. Pantai Watuline bisa dipilih sebagai tempat wisata bagi Anda yang ingin lari dari kepenatan sesaat. Di sini Anda bisa membiarkan diri Anda hanyut dalam nyanyian ombak nan menenangkan. Kabupaten Minahasa Utara tidak hanya terkenal akan wisata baharinya saja. Namun ada sejumlah destinasi wisata air lainnya yang menawarkan keindahan alam yang tak kalah indah. Dari Desa Bahoy saya melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu air terjun yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara, Air Terjun Tunan. Untuk bisa menuju ke air terjun Tunan, saya harus melakukan perjalanan melewati jalanan setapak. Secara infrastruktur, air terjun Tunan sudah dikelola dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari akses menuju air terjun yang terbilang mulus. Tiba di pelataran air terjun, suasana sejuk pun terasa. Air terjun Tunan berada di antara hutan tropis dengan sejumlah flora yang menghiasi. Memiliki ketinggian sekitar 86 meter, air terjun Tunan membentuk satu atraksi alam dan memukau. Pada hari biasa, air terjun Tunan tak pernah sepi pengunjung. Ada saja yang datang untuk melihat langsung kemegahan air terjun kebanggaan masyarakat Minahasa Utara ini. Pada bagian ujung terdapat dinding batu besar yang membatasi air terjun dengan jalan. Inilah spot terbaik untuk bisa melihat air terjun dari dekat. Gemuruh air yang jatuh mengalir membentuk melodi penenang jiwa yang syahdu. Air terjun Tunan memang begitu indah. Secara debit, air terjun Tunan ini mengalir sangat deras di antara batu-batu granit dan menuju langsung ke sungai di Desa Talawaan. Walaupun saya datang kurang beruntung karena air cukup keruh, namun kurang seru kalau kita tidak berenang. Altar pemandian air terjun Tunan tidak terlalu luas, tidak pula terlalu dalam. Pengunjung bisa menikmati berenang dan merasakan segarnya air. Percikan air yang mengucur dari ketinggian menjadi hal yang sangat menarik untuk dicoba. Untuk bisa menikmati air terjun Tunan, pengunjung hanya membayar tiket masuk sekitar Rp10.000 saja per orang. Harganya cukup bersahabat, bukan? Wilayah Sulawesi Utara tak henti-hentinya mengundang decak kagum. Ada saja yang ditawarkan oleh bumi selebes ini. Dari Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa, terdapat sebuah pemandian alami yang menawarkan air sebening kristal. Tak banyak yang tahu akan keberadaan pemandian yang satu ini. Masyarakat Minahasa sendiri mengenalnya dengan nama Pemandian Uluna. Pemandian ini tidak terlalu luas, dibatasi pagar besi. Pemandian Uluna membentang sekitar 10 kali 20 meter. Saat hari biasa, Pemandian Uluna cukup sepi pengunjung. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menikmati segarnya air bak di kolam renang pribadi. Memiliki kedalaman sekitar 2 meter. Di sini aktivitas menyelam dan melihat sejumlah tanaman air yang tumbuh subur menjadi sensasi tersendiri. Tak jarang, sebagian pengunjung ada yang membawa alat snorkeling.
Pemandian ini sudah ada sejak puluhan tahun silam. Airnya berasal dari mata air yang keluar di antara celah-celah batu di dasar pemandian. Menceburkan diri di pemandian Uluna memang sungguh mengasyikkan. Suasana hening dibalut dengan pepohonan yang tumbuh di sekitaran pemandian turut membuat diri lupa akan kepenatan sesaat. Namun sayang, di balik jernihnya air Uluna, tak sedikit dari pengunjung yang tidak menjaga kebersihan air, yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Padahal bukan tidak mungkin, pemandian ini jika dikelola dengan cukup baik, akan menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Minahasa. Laut Indonesia menyimpan berjuta kekayaan yang begitu luar biasa. Sepantasnya lah kita sebagai manusia untuk bisa menggunakan segala potensi yang ada dengan sebijak mungkin. Tinggal di pesisir pantai, masyarakat Sulawesi Utara memiliki kepiawaian khusus dalam mengolah hasil laut yang melimpah. Ragam cita rasa kuliner dengan pengolahan dan unik tersaji. Kalau kita berbicara tentang kekayaan laut Indonesia, memang sangat berlimpah. Di Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, terdapat jenis hewan laut yang disebut dengan sampehu ya. Nah, ini dia. Biasanya sampehu ini ditemukan di dalam pasir-pasir ya. Sampehu woku adalah salah satu makanan yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan adat budaya di Provinsi Sulawesi Utara. Tercipta dari hewan laut yang bernama sampehu dengan sejumlah bumbu, membuatnya begitu dinanti. Sampehu woku bukan hanya sekedar makanan, namun menjadi identitas budaya yang begitu kuat dalam keseharian masyarakat pesisir di Sulawesi Utara. Terdiri dari sampehu, irisan daun bawang, lengkuas yang telah dihaluskan, jahe halus, batang serai, dan bahan-bahan lainnya. Sampehu adalah sejenis timun laut yang masih satu keluarga dengan teripang. Hewan ini memiliki istilah invertebrata holoturoidea yang bisa dimakan. Sampehu merupakan hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir di dalam laut. Untuk mengolahnya, pertama-tama bersihkan dulu bagian perut sampehu. Sahabat, ada yang unik dari sampehu ini. Coba lihat bagian dalam tubuhnya. Tidak terdapat organ maupun alat pencernaan lainnya, melainkan hanya gumpalan pasir. Sebenarnya sampehu ini daya tahan hidupnya sangat panjang, padahal ini sudah ditangkap kemarin lalu ya. Dan teksturnya sangat unik. Sampehu yang telah dipotong kecil selanjutnya ditiriskan. Panaskan minyak, tumis serai, daun pandan, daun jeruk, daun kunyit, cabai halus, dan bumbu pelengkap lainnya. Aduk terus hingga aroma bumbu harum. Terus? Masukkan potongan sampehu, tambahkan daun bawang, kemangi, garam, dan pala. Sampehu memiliki sejumlah khasiat. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, hewan unik ini dipercaya mampu meningkatkan stamina. Sementara dari segi medis sama dengan teripang, sampehu kaya akan growth factor, sehingga dapat memperbaiki sel-sel rusak pada tubuh. Selain itu, kolagen yang terkandung juga mampu meregenerasi kulit. Aduk terus sampehu agar bumbu benar-benar meresap. Jika sudah matang, angkat dan sampehu woku siap untuk dinikmati. Sudah semua ya. Nah, tadi kalau kita sudah masak sampehu woku, sekarang kita mau buat yang namanya apa, Kak? Masak boboca. Pertama kita tumis dulu. Tumis ya. Saya hidupkan. Sama halnya dengan sampehu woku, boboca juga merupakan makanan yang banyak dibuat saat adanya hari-hari besar. Masak boboca mengkombinasikan lezatnya daging gurita dengan bumbu khas Sulawesi yang begitu nikmat. Masak boboca begitu menyatu dengan lidah masyarakat Sulawesi Utara. Hidangan yang satu ini bisa Anda temukan saat ada penyambutan tamu kehormatan. Untuk membuat masak boboca terdiri dari gurita, pala halus, kunyit halus, daun jeruk, cabai halus, daun pandan, lengkuas, jahe, dan bumbu lainnya. Panaskan minyak, tumis serai halus, jahe, cabai, daun pandan, dan daun jeruk. Tunggu hingga aroma harum. Jika sudah, masukkan potongan boboca atau gurita. Gurita kaya akan selenium yang berfungsi sebagai antioksidan dengan membersihkan tubuh dari radikal bebas yang dapat merusak jaringan seluler. Tips untuk Anda yang ingin masak daging gurita agar matang sempurna, sebelum dimasak, gurita sebaiknya direbus terlebih dahulu. So sedap. Daging gurita memang sedikit alot, namun jika pengolahannya benar, maka akan tercipta daging gurita yang lembut dengan tekstur yang sedikit kenyal.
Mau bunga. Diamkan masak boboca hingga semua bumbu meresap ke dalam daging gurita. Taburi irisan daun bawang, daun kemangi, pala secukupnya, kunyit, dan penyedap rasa. Di balik bentuknya yang menyeramkan, siapa sangka jika rasa sampai huwoku begitu nikmat. Daging yang kenyal dengan tambahan bumbu pedas begitu terasa saat disantap bersama nasi panas. Begitu pula dengan masak boboca. Gurihnya daging gurita dengan tajamnya rempah khas Sulawesi begitu nendang di mulut. Rasanya nggak cukup satu kali. Dijamin nafsu makan memuncak untuk nambah dan nambah lagi. Widih, akangnya sudah habis duluan. Nambah kan? Sudah. Jadi ini memang luar biasa enak, dan setelah ini masih ada satu kuliner khas Sulawesi Utara lagi yang akan kita coba. Nambah dong. Sudah. Nambahlah. Udah saya ngabisin Bapak. Menghabiskan waktu di suatu tempat dengan memanjakan lidah adalah sensasi yang tidak terlewatkan oleh tiap wisatawan. Terlebih di negeri kita Indonesia yang menyuguhkan ragam resep kuliner yang tentunya dengan cita rasa selangit. Sahabat Agam, masakan khas Sulawesi Utara itu tidak hanya melulu menggunakan cabai atau disambal, ternyata masih ada masakan yang dibuat menggunakan santan. Nah, kali ini kita akan membuat bia santan ya. Berarti sekarang sudah siap dan kita tumis ya pertama ya. Oke, kita hidupin ya. Menciptakan suatu masakan dengan kreativitas tinggi merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Namun di tangan masyarakat Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bahan dasar masakan biasa menjadi begitu istimewa. Terdiri dari daging bia yang telah direbus, cabai halus, daun pandan, irisan daun bawang, batang serai, santan, dan penyedap rasa. Tuangkan santan sedikit, kemudian masukkan cabai halus dan aduk hingga mendidih. Keunikan kuliner ini adalah tanpa menggunakan minyak pada saat memasak bumbu. Ini merupakan nilai plus tersendiri untuk masakan Sulawesi Utara yang menggunakan santan. Masukkan pula bumbu pelengkap lainnya, tunggu hingga kuah mendidih. Nah, untuk bia sendiri, ternyata ini adalah kerang laut seperti ini ya, Akang ya. Iya. Tapi karena memang sifat kerang laut itu mudah busuk, jadi harus dikeluarkan isinya ya. Jadi benar-benar cepat ya, harus dibersihkan. Semua? Semua ya. Masukkan daging bia hingga bumbu benar-benar meresap. Mengolah bia santan sangatlah sederhana. Tak heran jika masakan ini paling mudah ditemukan saat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara. Sudah ya, kita matiin. Angkat bia santan dan sajikan. Bia santan paling nikmat disantap dengan nasi panas. Rasa kerang yang sangat gurih dengan bumbu khas begitu pas dengan lidah Indonesia. Masakan ini menjadi salah satu menu yang harus Anda coba. Jadi secara tekstur, daging bia ini sangat kenyal ya, dan rasanya juga gurih. Tapi bagi Anda penderita kolesterol, tidak boleh sering-sering karena bia ini proteinnya sangat tinggi ya. Jadi biasanya berapa? Seminggu sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali saja ya? Iya. Tapi karena memang ini baru pertama, saya habiskan. Iya, silakan.